Basah, tapi tak bebas. Pesan pertamanya terdengar tenang, terlalu tenang. Aku dengar kamu punya pacar baru? Tak lama pesan lain masuk. Cepat juga ya, kamu udah ngobrol sama dia waktu masih sama aku. Aku mengunci ponsel, menarik nafas panjang, mencoba memahami semuanya. Saat ku buka lagi, satu pesan baru menunggu. Kamu bilang ke dia juga kamu masih perawan. Aku tidak membalas. Aku menolak terpancing. Jantungku berdebar, tanganku dingin. Udara di sekitarku berubah, seperti pertanda bahaya yang semakin dekat. Aku terlalu mengenal nada itu, nada mengejek, selalu mencari celah untuk menjatuhkanku. Simbol senyum di akhir setiap pesan justru membuatnya terasa lebih menakutkan, seperti ejekan yang dibungkus manis. Lalu datang pesan berikutnya. Kamu baru aja buat kesalahan besar. Kamu pikir aku akan diam aja? Aku nggak akan pernah kalah dari orang tuamu. Aku sudah bersumpah atas nama Tuhan. Aku tetap diam. Tapi bukan karena takut, melainkan karena takut. Karena aku masih berharap kalau aku tidak bereaksi, monster ini akan kembali bersembunyi dalam gelap, tapi monster tidak pernah pergi saat masih lapar. Ia terus menelpon, berkali-kali. Akhirnya aku mengangkat, tapi tak bicara. Ia memanjangkan sapaannya. Hello? Berulang-ulang. Terdengar santai tapi mengejek, sampai akhirnya aku tak tahan dan bertanya, kamu mau apa? Dengan suara tenang ia menjawab, nggak apa-apa, cuma mau kasih tahu aku punya orang yang siap bunuh orang tuamu kalau kamu nggak nurut. Tubuhku langsung kaku, dada terasa sesak. Bagaimana seseorang bisa mengucapkan hal sekejam itu dengan nada begitu santai? Lalu ia menambahkan kalau orang-orang itu dari Ambon. Katanya orang yang biasa mengerjakan urusan kotor. Aku bahkan tidak mengerti kenapa ia menyebut Ambon atau apa hubungannya. Tapi cara ia mengatakannya membuat semuanya terasa nyata. Untuk sesaat, aku sempat berpikir, bagaimana dia bisa membayar orang seperti itu, padahal pulsa saja sering habis. Seolah membaca pikiranku, ia berkata, mereka murah, butuh uang. Gak banyak tanya, mereka tahu cara bikin kelihatannya kayak kecelakaan. Aku gak main-main kali ini, coba aja kalau berani. Lalu ia menutup telepon. Aku panik. Aku kirim pesan bertubi-tubi, memohon agar dia tidak menyentuh orang tuaku, bilang kalau ini bukan lelucon yang lucu. Tanganku gemetar, ia sering mengancam sebelumnya, tapi kali ini berbeda. Ini bukan sekedar kontrol, ini perang. Dan aku tidak tahu bagaimana melawannya. Ketika ia tidak membalas, aku terus menelpon dan mengirim pesan lagi dan lagi. Tolong jangan sakiti orang tuaku. Aku minta maaf, aku nggak akan pergi lagi. Aku bahkan sempat menulis, aku sayang kamu. Bukan karena aku benar-benar sayang, tapi karena aku panik, karena aku takut. Beberapa jam kemudian, ia menelpon lagi. Suaranya terdengar puas, seperti seseorang yang baru menang permainan. Lalu ia berkata, aku mau kenalin kamu sama seseorang. Aku masih menangis, siap memohon lagi ketika suara-suara baru terdengar di telepon. Suara laki-laki, berat dan tertawa di latar belakang. Ia menyalakan speaker. Nih, kenalin orang-orang Ambonku. Mereka yang akan beresin semuanya kalau kamu ngelakuin kesalahan lagi. Suara mereka santai, bahkan terdengar ramah, tapi membuat kulitku merinding. Waktu itu aku percaya sepenuhnya. Aku tidak tahu kalau mungkin dia hanya meminta teman-teman basketnya untuk berpura-pura. Saat itu, aku masih anak kecil yang ditakut-takuti orang dewasa. Dan ancamannya berhasil. Aku ingin menjerit, ingin lari, tapi kemana? Aku terpaku. Yang paling sulit kupahami adalah kenyataan bahwa sahabatku sendiri yang memberinya nomorku. Kelly tahu semuanya. Ia tahu bagaimana ia menghancurkanku, bagaimana ia memanipulasiku. Ia pernah menangis bersamaku, berjanji akan melindungiku, tapi tetap menyerahkan nomorku padanya. Mungkin dia pikir sedang menolongku, mungkin dia pikir sedang menyelamatkanku, tapi bagiku itu pengkhianatan. Luka yang menetap di dada, aku ingin menegurnya. Tapi bayangan Bobby jauh lebih besar daripada Kelly. Jadi aku diam, persahabatan kami perlahan lenyap dalam keheningan. Sementara aku tenggelam dalam ketakutan atas keselamatan orang tuaku, Milo mencoba menghubungiku, menanyakan kenapa aku tiba-tiba menjauh. Tapi aku terlalu takut membuat kesalahan lagi. Aku bilang kami tidak bisa lanjut, lalu memblokirnya. Ironis sekali, baru kemarin aku tertawa mendengar logatnya yang lucu, bersandar di bahunya, dan kini aku harus memutuskannya.
Kupu-kupu di dadaku berubah jadi batu. Aku bahkan tidak sempat berduka dengan layak. Milo sempat menjadi sekilas normalitas dalam hidupku, seseorang yang tidak menuntut bukti setiap saat, tidak marah atas hal-hal kecil yang dalam hubungan sehat bukan masalah sama sekali. Typo, balasan yang terlambat, teman laki-laki, foto dengan lawan main, semuanya tak pernah jadi bahan pertengkaran. Tapi ketika Bobby kembali dengan ancaman barunya, sesuatu dalam diriku mati. Tawa berhenti, cahaya di mataku padam, aku kembali ke dalam sangkar. Di malam hari, saat kami berbicara lewat telepon, Bobby memaksaku bersumpah atas nama Tuhan bahwa aku tidak pernah tidur dengan Milo. Panggilan itu bisa berlangsung berjam-jam, hanya aku yang mengulang sumpah. Menyebut nama setiap anggota keluargaku satu persatu sebagai bukti, memohon agar Tuhan menghukumku jika aku berbohong. Tapi tentu itu tidak cukup baginya. Ia terus menekan, menuduh, memanggilku dengan nama-nama yang menyakitkan. Dan aku diam karena melawan hanya membuatnya semakin kejam. Sebelum menutup telepon, ia berkata dengan nada datar dan santai. Kamu gak sepintar itu, jangan pernah coba laporin aku. Kamu punya bukti. Tentu aku tidak punya. Itulah bagian paling menyakitkan. Semua ancamannya terjadi lewat telepon. Tidak ada saksi, tidak ada catatan, hanya kata-kata melawan kata-kata. Ia lebih tua, lebih fasih bicara, lebih pandai memutarbalikkan cerita. Kalaupun aku mencoba melapor, siapa yang akan percaya pada seorang remaja yang bahkan belum lancar berbahasa Indonesia? Ia melanjutkan ancamannya. Suaranya rendah, nyaris berbisik, tapi tajam seperti pisau. Kalau sampai aku dipanggil karena ini, orang Ambonku tetap akan jalan. Aku gak peduli kalau aku harus masuk penjara, asal orang tuamu hancur. Kebenciannya terhadap orang tuaku sudah gila. Mamaku memang tidak tahu semua detailnya, tapi ia melihat aku mulai kembali menyusut ke dalam diriku sendiri. Raut kecewa di wajahnya membuatku hancur. Ia baru saja mulai percaya lagi, dan aku merusaknya. Ia sempat bahagia melihat aku tertawa, meski sebentar saja. Mungkin karena ia merasa akhirnya aku bisa hidup normal seperti remaja lain. Tapi kemudian, semua itu hilang. Aku tahu, ia juga menyalahkan dirinya karena mempercayai orang yang ternyata membawa bencana. Aku membenci diriku sendiri karena membuatnya kecewa lagi. Aku benci tidak bisa jujur padanya karena ketakutanku pada Bobby lebih besar dari keberanianku. Di dalam hati aku tahu ada sesuatu yang sangat salah padanya. Sesuatu yang berbahaya. Aku benci betapa mudahnya ia kembali masuk ke hidupku dan mengurungku lagi dengan ancaman baru. Aku menjadi semakin patuh, semakin penakut setiap harinya. Aku berhenti bekerja, aku seperti mayat hidup, selalu mengangguk, selalu mengiyakan. Waktu berjalan tanpa bentuk, diisi pertengkaran, permintaan maaf, ancaman, dan keheningan. Tidak ada yang benar-benar berubah. Mamaku akhirnya juga seolah menyerah. Ia masih memasak untukku, masih memastikan aku makan, masih memeriksa apakah aku bernafas. Tapi semua itu tidak lagi terasa seperti kasih sayang, melainkan kewajiban. Bobby melarangku bekerja, dan karena itu mamaku pun melarangku keluar rumah. Ia pikir kalau aku tetap di rumah, aku akan aman dari Bobby. Aku terjebak, tidak bisa pergi kemanapun untuk waktu yang lama. Satu-satunya ponsel yang kumiliki hanyalah perangkat lama untuk SMS tanpa internet, tanpa dunia luar. Satu-satunya koneksi yang kupunya hanyalah Bobby, orang terakhir yang seharusnya ada dalam hidupku. Kadang aku membayangkan diriku seperti putri yang dikurung di menara. Hanya saja ini bukan dongeng, dan orang yang datang bukan pangeran, melainkan penjagaku sendiri. Bahkan ketika usiaku hampir 18, aku masih merasa 15 di dalamnya. Kemudian mamaku mulai bicara tentang kemungkinan kembali ke Belgia tanpaku, karena aku hampir cukup umur. Ia lelah, kehabisan cara, dan aku bisa merasakan jarak itu. Bobby justru senang, karena jika mereka pergi, aku akan sepenuhnya jadi miliknya. Baginya itu kemenangan. Bagiku, itu kehancuran. Kadang ia datang tanpa pemberitahuan, berdiri di taman bawah apartemen, mengatakan ia hanya ingin melihatku sebentar saja karena rindu. Aku ingat satu kali, saat aku sedang berbicara dengannya lewat telepon, tiba-tiba terdengar suara siulan keras. Suara itu terdengar bukan hanya di telingaku melalui ponsel, tapi juga dari luar jendela. Dengar itu, katanya. Aku menjawab, iya. Coba buka balkonmu, ujarnya. Ketika aku melangkah keluar, aku melihatnya dari kejauhan.
Berdiri di pinggir jalan tol, mobil barunya berhenti di sana, melambaikan tangan ke arahku dengan ponsel masih menempel di telinganya. Dari seberang sana, aku bisa mendengar ia menangis, berkata bahwa kisah cinta kami menyedihkan tapi juga indah. Waktu itu aku tahu kedatangannya bukan karena rindu, tapi untuk memastikan aku benar-benar ada di rumah. Ia selalu menyebutnya cinta, tapi bagiku itu pengawasan. Saat pulang ia malah memarahiku karena tidak terlihat cukup bahagia. Katanya ia sudah berusaha datang jauh-jauh hanya untuk melihatku sedetik. Ia berkata, kami seperti Romeo dan Juliet, cinta terlarang yang tidak bisa dikalahkan siapapun. Kadang ia berbisik, sebentar lagi kamu 18 dan saat itu kita akan menang. Aku duduk memandangi lantai dan berpikir, menang apa? Ia sudah membuatku kehilangan segalanya. Ia lupa alasan aku masih di sana. Aku bukan Juliet yang tidak bisa hidup tanpa Romeo-nya. Aku hanya gadis yang ketakutan dan sudah berhenti melawan. Tanpa kusadari, aku akhirnya berusia 18. Pagi itu aku terbangun di tempat tidurku. AC rusak semalaman, udara terasa panas. Tidak ada kue, tidak ada lilin, tidak ada pelukan. Mamaku ada di apartemen yang sama, tapi rasanya seperti berada di dunia lain. Aku tidak mengharapkan apapun. Aku bahkan tidak merasa pantas mendapat apapun. Dulu saat kecil, setiap kali bertengkar dengan orang tuaku, aku selalu berbisik pada diri sendiri. Aku tidak sabar menunggu usia 18 supaya bebas. Aku membayangkan kebebasan itu berarti tidak ada aturan, tidak ada kontrol, bisa bepergian, bisa tertawa, bisa hidup. Tapi saat hari itu tiba, aku tidak merasa bebas sama sekali. Ulang tahunku yang ke-18 tidak terasa seperti perayaan. Rasanya seperti berkabung.